guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah alur cerita film Lightyear yang dirilis di tahun 2022. Kalian tahu nggak slogan ini? Menuju tak terbatas dan melampauinya. Yap, merupakan slogan dari karakter mainan action figure di Toy Story. Film ini bercerita tentang Buzz Lightyear yang terdampar di planet yang berjarak 4,2 juta tahun cahaya dari bumi bersama timnya. Buzz juga mencoba mencari jalan pulang melintasi ruang dan waktu, agar timnya bisa kembali lagi ke bumi. Wah, pasti kalian makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending langsung kita ke inti filmnya. Film dimulai di pesawat di luar angkasa, di mana pesawat tersebut dijalankan autopilot. Pesawat itu menemukan planet yang belum dipetakan, juga membangunkan seseorang bernama Buzz Lightyear. Mereka pun tiba di suatu planet. Buzz pun mulai menjelajahi planet itu lebih jauh. Tujuan mereka datang ke planet itu untuk mengambil sampel penelitian. Seketika ada sahabatnya Alicia datang. Alicia pun mengajak anak baru bersamanya. Ternyata Buzz tidak suka dengan anak baru, karena merasa anak baru belum mengetahui apapun. Buzz pun memberikan aturan kepada anak baru tersebut, bahwa dia jangan berbicara jika tidak disuruh. Tiba-tiba saja Buzz dan teman-temannya diserang oleh makhluk hidup yang berada di sana. Serangga dan tanaman pun mengejar mereka. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke pesawat. Saat sudah masuk pesawat, seketika Buzz mengingat kalau anak baru itu belum masuk. Dia pun mencoba menyelamatkannya. Sayangnya pedang Buzz terjatuh hingga membuat Alicia melemparkan pedangnya. Buzz dan anak baru pun berhasil selamat masuk ke pesawat. Lalu mereka pun memutuskan untuk pergi dari planet itu, namun sayangnya pesawat mereka menabrak sebuah bukit bebatuan. Pesawat pun mengalami sebuah kerusakan akibat kejadian tersebut. Energi pesawat mereka yaitu Hyper telah rusak membuat Buzz merasa sangat bersalah. Dia pun mengundurkan diri, namun Alicia mencoba menenangkan Buzz. Tapi Buzz malah mengoceh sendiri sambil memikirkan sebuah misi baru, yaitu membuat kembali energi Hyper agar mereka bisa kembali ke planet bumi. Scene berpindah di beberapa tahun berlalu. Sejak Hyper di pesawat rusak, seluruh penghuni di pesawat itu telah tinggal di sana dan mulai terbiasa dengan keadaan di sana. Akhirnya mereka pun berhasil membuat kembali energi Hyperspeed. Kini Buzz saatnya melakukan uji coba. Bahan bakar Hyper pun dipasang. Buzz pun memulai perjalanan keluar angkasa. Di dalam pesawat, Ivan sebagai navigator pun menjelaskan kalau Buzz harus melewati cincin untuk kembali ke planet tersebut. Ternyata energi Hyper mengalami sedikit masalah. Buzz pun mencoba mencatat perhitungannya di dinding pesawat miliknya. Dengan kecepatan penuh, ia pun mengendalikan pesawat dengan berhasil melewati cincin. Ia pun kembali ke planet tersebut. Ternyata selama 4 menit Buzz pergi melakukan uji coba di luar angkasa sama saja dengan 4 tahun waktu di planet tersebut. Ketika sampai, Buzz merasa sangat aneh melihat planet itu telah banyak berubah. Saat Buzz masuk ke dalam ruangannya, dia melihat hadiah dari sahabatnya Alicia, berupa kucing robot bernama Shock. Shock selalu berbicara karena itu tugasnya untuk mendampingi Buzz. Keesokan harinya saat bangun tidur, Shock yang selalu banyak bicara pun diminta Buzz untuk mencari kestabilan bahan bakar energi. Mendengar hal itu, Shock langsung mulai pekerjaannya sambil menunggu Buzz kembali. Di sana pun Buzz tidak pantang menyerah. Ia melakukan uji coba kembali dengan jenis bahan bakar yang berbeda. Buzz pun mulai berangkat pergi. Sayangnya gagal, bahkan sampai Alicia mengandung. Berkali-kali dia terus mencoba, tapi hasilnya selalu gagal. Sampai Alicia pun memiliki anak. Namun Buzz tak pernah pantang menyerah.
Ia terus mencoba hingga dia tak sadar telah melewati waktu 62 tahun di luar angkasa. Dia pun memberikan rekaman video pesan untuk Buzz. Hal itu membuat Buzz sedih. Tak lama kemudian datanglah seorang komandan baru bernama Komandan Carl. Mereka berdua pun berbicara tentang perusahaan. Ia mengatakan bahwa dia tidak ingin melanjutkan proses uji coba yang selama ini Buzz lakukan. Ia pun berencana untuk tetap tinggal di planet itu dengan membuat sebuah perisai laser di markas tersebut. Buzz yang mendengar itu pun mencoba meyakinkan komandan, namun sayangnya usahanya tetap ditolak. Sesampainya di kamar Buzz, Shock memberitahu Buzz kalau dia punya berita bagus, bahwa Shock telah berhasil menyelesaikan masalah bahan bakar. Buzz pun sangat kaget. Shock membutuhkan 62 tahun untuk mengerjakan penelitian tersebut. Seketika datanglah dua orang prajurit. Mereka berdua datang atas perintah dari komandan untuk menjemput Shock. Mendengar hal itu, Buzz pun kabur sambil membawa Shock pergi ke tempat pembuatan energi bahan bakar. Sayangnya komputer yang mencatat bahan bakar tersebut tak sengaja dirusak oleh Buzz. Mereka berdua pun mengendap-endap, memberanikan diri untuk pergi melakukan uji coba. Semua para pasukan mencoba menahan mereka. Pintu pun berhasil ditahan, tapi untunglah dengan kekuatan Shock mereka pun berhasil take off. Fuel stable. 100% hypers. Kali ini ternyata penelitian Shock berhasil. Di sisi lain, saat Buzz mau landing ternyata tidak bisa karena ada perisai laser. Ia pun landing di suatu tempat. Kemudian ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat mirip dengan sahabatnya Alicia. Ternyata ia adalah cucu dari Alicia yang bernama Izzy. Buzz pun sangat kaget ketika Shock memberitahu kalau mereka melewati waktu selama 22 tahun lamanya. Di sini Izzy menjelaskan kalau mereka diserang oleh sekumpulan robot. Dan ia berada di luar markas tak bisa masuk ke dalam karena komandan telah mengaktifkan perisai laser. Setelah cukup lama berbincang, mereka pun sampai di tempat persembunyian Izzy. Kemudian mereka mulai menyusun rencana untuk menggantikan pemimpin para robot bernama Zog dengan cara menghancurkan pesawat induknya. Ketika mereka ingin pergi, tiba-tiba I don't hear anything. beberapa kali menembak, mereka pun terus gagal. Tapi setelah Buzz mencoba menyabotase tangan robot, kemudian teman Izzy pun berhasil menembakkan tombak ke Buzz. Lalu Izzy pun memperkenalkan seluruh anggota tim bernama Mo dan Derby. Melihat tindakan penyelamatan mereka, Buzz pun mengetahui bahwa Izzy dan teman-temannya adalah anggota Space Ranger pemula. Buzz yang tak suka pemula pun memutuskan untuk pergi menjalankan misi mereka sendirian. Di sana mereka bertiga pun tak pantang menyerah. Ia memaksa Buzz sehingga Buzz mengizinkan mereka pergi bersama menjalankan misi ini. Ketika mereka sampai di pesawat, para serangga bersarang di atas. Buzz pun berjalan ke ruangan kostum. Ia pun mengganti kostum miliknya. Seketika anak baru itu malah membunyikan alarm mobilnya. Dengan itu membuat para serangga yang bersarang terbangun. Untunglah Izzy berhasil menutup pintu dengan cepat. Buzz yang tak punya pilihan pun menyuruh mereka mengganti kostum agar mereka semua bisa pergi keluar dengan mode siluman. Mereka pun mengaktifkan mode siluman, juga mereka mencoba pergi. Tapi ternyata Buzz tidak menjelaskan soal daya tahan mode siluman, sehingga membuat mereka terlihat. This isn't what. Untunglah mereka semua berhasil selamat. Buzz pun mengendalikan pesawat mereka. Mereka berputar-putar agar binatang itu terlepas dari pesawat. Dalam perjalanan tiba-tiba Zorg datang dan langsung menyerang, hingga membuat pesawat mereka terjatuh, juga membuat kerusakan. Shock pun menjelaskan kepada Buzz tentang kerusakan pesawat mereka. Di sana Buzz, Izzy dan teman-temannya pergi mencari alat di sebuah tambang untuk memperbaiki pesawat.
Sesampainya di sana, pemula-pemula ini lagi-lagi tak sengaja menekan sebuah tombol, membuat mereka terjebak di perangkap kerucut. Semakin mereka mendekat, semakin mereka menyatu. Untunglah tak berlangsung lama. Berkat kerjasama tim, Bas dan teman-temannya berhasil melepaskan diri dari perangkap tersebut. Mereka juga mendapatkan alat itu. Di sisi lain, saat sedang bersantai, pemula-pemula ini lagi-lagi tak sengaja menjatuhkan Shock. Sehingga ia meminta maaf, tapi teman-temannya bilang tidak apa-apa. Bas pun akhirnya bercerita tentang dirinya. Kalau dia dulu hampir menyerah di pendidikan awal. Tapi karena sahabatnya Alicia, ia bertahan sampai sekarang. Di tengah perjalanan pulang, seketika para robot datang dan menyerang mereka. Bas mencoba memancing Zrock pergi menjauh dari pesawat. Setelah lama berlari, dia malah tertembak di sebuah jalan buntu. Beruntunglah timnya berhasil datang dan menyelamatkan Bas. Zrock pun memanggil para robot untuk mengejar Bas dan teman-temannya. Saat mencoba melarikan diri, Bas menyuruh teman-temannya untuk menembaki robot-robot tersebut. AZ malah melakukan kesalahan. Dia tak sengaja menekan tombol yang menyebabkan energi hyper terlepas. Dengan mudahnya robot itu mendapatkan energi tersebut. Akibat kejadian itu, Bas sangat marah kepada Izzy. Tak lama kemudian, Zrock datang dan menangkap Bas. Ketika mereka berada di dalam pesawat, Zrock memperlihatkan wujud aslinya. Ternyata Zrock adalah Bas di masa depan. Dia pun menceritakan kepada Bas tentang semua yang terjadi. Diceritakan ketika dia berhasil menyempurnakan energi itu. Tapi komandan malah menganggapnya sebagai penjahat. Zrock yang sangat kecewa pun kabur dari mereka, yang melewati dimensi waktu selama 100 tahun hingga menemukan sebuah pesawat. Ia pun memperbaiki dan memodifikasi pesawat itu, lalu digunakan untuk menyerang. Setelah selesai menceritakan semuanya, ia mengatakan mereka bisa menggunakan energi tersebut untuk kembali ke masa lalu, kemudian mengubah sebuah kesalahan mereka. Bas masa depan pun meminta Bas untuk bergabung dengannya. Namun Bas menolaknya, karena jika mereka mengubah masa lalu maka keluarga Alicia sekarang akan menghilang. Mendengar hal itu, Bas masa depan sangat marah. Ia pun mulai memerintahkan robotnya untuk mengambil energi tersebut. Ketika Bas tertangkap, Shock di masa depan membantu Bas dengan menembakkan senjatanya. Mereka berdua pun menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan pesawat tersebut. Scene berpindah di Izzy dan teman-temannya. Ia menemukan alat robot Zrock. Mereka pun pergi untuk menyusul Bas. Sampainya di sana, mereka berpencar. Izzy dan Shock pergi mencari Bas, sementara Mao dan Darby pergi menjaga pesawat. Saat mereka berdua berhasil mengaktifkan pengaturan otomatis, tiba-tiba Zark datang menghancurkan Shock masa depan. Di sisi lain, Izzy telah menemukan Bas. Dia pun pergi ke tempat itu sambil melawan rasa takut. Sayangnya Bas tak sengaja menyenggol pegangan pesawat membuat pesawat itu naik. Dan Shock terlempar dari pegangan Izzy. Untunglah bisa dipegang. Sampainya di sana, Izzy membantu Bas melarikan diri. Mereka semua pun berkumpul dan mencoba masuk ke dalam kapal. Dan tiba-tiba, ia pun mencoba mengejar teman-temannya dengan menggunakan pesawat. Di tengah perjalanan kembali, Zark datang lalu mengambil paksa energi tersebut. Tak tinggal diam, Bas keluar dari pesawat, lalu menembakkan energi itu yang berada di tangan Zark. Ia pun berhasil meledakkan Zark. Bas pun kembali mengejar teman-temannya. Yes, Captain. Mereka pun mendarat dengan selamat di planet tersebut. Sayangnya energi hyper pun meledak, dan Bas kini menganggap planet itu adalah rumahnya. Setelah mereka semua berhasil selamat, komandan pun datang dan membawa Bas juga teman-temannya pergi ke markas di sana. Komandan Bas pun memberikan Bas sebuah hukuman. Ternyata hukuman Bas yaitu untuk membuat tim Space Ranger. Awalnya Bas pun menolaknya,
Tapi ternyata Buzz ngeprank komandan. Ia mengatakan bahwa ia mempunyai timnya sendiri. Buzz dan teman-temannya pun diberi perlengkapan baju dengan senjata. Mereka pun mulai berjalan dan mereka pun siap berangkat. Alright, Space Ranger. To infinity And beyond. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian film Lightyear 2022-nya gimana? Meski film ini nggak tayang di Indonesia karena ada satu adegan, ya you know lah. Juga salah satu kritikus menyebutkan bahwa film Lightyear mempunyai nilai ciri khas tersendiri. Menurut Mimin sendiri endingnya cukup wow sih. Karena energi Hyper pun meledak. Di pikir Mimin dia bakal balik ke bumi buat ketemu Mimin. Hehehe. Ya udah deh, Mimin Zoo Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.